Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera dan seperti biasa masih tentang tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang, sebuah legenda yang sangat terkenal di Aceh. Oke teman-teman, di episode 9 ini kita akan memasuki suatu babak baru dengan judul Masyarakat setempat menyembunyikan rahasia ini ratusan tahun. Oke, ini judulnya. Di episode 8 kita sudah kasih tahu penyebab-penyebab kenapa kisah tewasnya Mahapati Gajah Mada ini begitu tersembunyi dan susah diselidiki. Oke, makanya kami minta pendengar di episode 9 ini tolong baca dulu dari seri 1 sampai 8. Oke, karena seri 9 ini adalah sambungan dari seri 8. Salah satu penyebab kenapa tewasnya Mahapati Gajah Mada ini tidak bisa diungkapkan ke publik dan tidak mudah. Oke, jadi di seri 9 ini kami ulang lagi bahwa masyarakat setempat menyembunyikan rahasia ini ratusan tahun yang diinfokan di masyarakat dari leluhur mereka selama ratusan tahun itu dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Jadi makanya Anda jangan pernah tanya sumber primer di sini. Lain lubuk, lain ikannya. Oke? Lain lubuk, lain ikannya. Sumber primer banyak sumber primer, tapi ingat, lain lubuk, lain ikannya. Jangan masyarakat Anda tanya, masyarakat di sini kok nggak tulis prasasti, kok nggak tulis di buku. 750 tahun belum ada pulpen, bos. Dan di sini sudah masyarakatnya sudah ada benturan Islam. Jadi jangan ada prasasti. Kalau di Jawa Timur sana boleh Anda bicara prasasti di Pulau Jawa. Karena itu era Hindu dan Buddha. Oke, teman-teman. Ingat ya, tolong baca dari seri pertama sampai seri 8 supaya Anda terbuka wawasan Anda. Karena 9 ini sudah levelnya udah naik, oke? Jadi masyarakat menyembunyikan rahasia ini. Biarpun teman-teman mungkin selama ini tahu bahwa di sana ada makam, sebenarnya tidak seperti itu. Ada sebuah kisah di masa lalu yang namanya sistem kamuflase. Jadi selesai pertempuran itu, para panglima yang membunuh Mahapati Gajah Mada di sana menerapkan sistem kamuflase. Nanti apa itu? Nantilah kita lanjutkan episode berikutnya. Sehingga kalau teman-teman datang, mata kita tertuju ke kiri. Padahal kejadiannya yang dilakukan di sebelah kanan. Hebat, sebenarnya hebat itu. Itu untuk apa? Untuk mengkamuflase. Konon, begitu tewas Mahapati Gajah Mada di Tumihang, menurut cerita setempat, itu kan diperkirakan pasukan itu datang lagi. Gitu teman-teman. Sehingga masyarakat dan para panglima dulu di kejadian itu membuat kamuflase. Oke teman-teman, jangan Anda tanya dulu kisah itu ya, bagaimana catatannya di mana itu. Pola itu tidak ada di sini teman-teman ya. Harus Anda mengerti. Suka nggak suka. Karena kami sudah bilang di edisi berikut lain lubuk lain ikannya. Tapi kisah-kisah itu tidak akan lari dari hikayat-hikayat Raja Pasai, dari hikayat-hikayat yang ada di Nanggoro Aceh Darussalam dan juga di Haru, Melayu. Nah, itu yang kami perlu jelaskan. Masyarakat di sini sangat tertutup. Masyarakat di sini sangat tertutup dengan pendatang. Apalagi kawasan ini, desa ini adalah desa yang konflik. Makanya tolong baca edisi ke-8 ya, ini udah 9. Karena masyarakat di sini sangat tertutup dengan pendatang. Orang daerah konflik, bos. Ini daerah konflik ini, bos. Kan udah kami bilang, sembarang-sembarang kalian melakukan penelitian di sini, wah gawat teman-teman. Sampai sekarang. Ini daerah konflik, masyarakat gampang curiga. Karena penuh dengan konflik, ratusan tahun konflik. Sampai sekarang pun mereka tetap, kalau ada pendatang ya wanti-wanti, wajar karena daerah konflik teman-teman. Bekas daerah konflik. Jadi teman-teman harus mengerti juga tidak mudahnya itu yaitu sudah bekas daerah konflik, tersimpan ratusan tahun, masyarakat menyembunyikannya. Kalau Anda datang sekali untuk jangan harap Anda bisa membongkar rahasia itu. Jangan harap Anda bisa membuka itu. Tak akan harap. Banyak catatan-catatan rahasia yang masyarakat yang dititipkan dari orang tua. Dan jangan ditanya, kalau di Majapahit Anda kan ada kitab Nagara Kertagama, Sutasoma, Pararaton.
Kok Anda pula di Aceh seperti itu? Kan dia kami bilang 1000 kali. Nggak ada, sistem di sini kan beda. Oke, sistemnya beda. Oke, catatan-catatan rahasia itu disimpan turun-temurun. Dan memang mereka, masyarakat di Tumihang, Aceh, dan juga Melayu bukan tipikal mempublikasikan. Ingat ya, bukan tipikal mempublikasikan. Itulah namanya sumber primer di lain tempat. Itu yang banyak orang tidak mengerti. Anda mengandalkan sumber primer, Anda kan nggak pernah tinggal di sini. Itu yang kami ingin sampaikan. Tolong jangan banyak berkomentar kalau kau tak pernah datang ke Tumihang. Kau tak pernah datang ke Aceh Tamiang. Jangan pernah berkomentar. Oke, malu kau nanti. Jujur kami bilang, malu kau nanti. Malu teman-teman kalau seperti itu. Sedangkan kami sudah bolak-balik ke Jawa Timur. Kan berkali-kali. Anda tengok aja video kami. Itu yang kami ingin tegaskan kepada masyarakat yang menonton video ini, supaya Anda mengerti bahwa masyarakat di sana sangat tertutup. Tidak mudah. Teman-teman, kami observasi mulai 2016 sampai 2024. 9 tahun kami tinggal di sana, teman-teman. 9 tahun kami bolak-balik masuk ke desa ini, teman-teman. 9 tahun kami berhubungan dengan pihak-pihak Kapolsek lah untuk minta izin lah, minta itulah. Berhubungan dengan masyarakat-masyarakat yang punya jabatan. 9 tahun teman-teman. Kami tinggal di kawasan itu bolak-balik kayak gosokan kami bilang. Orang Sumatera bilang bolak-balik kayak gosokan. Sehingga kami sudah seperti dianggap anak di tempat itu. Seperti keluarga. Sehingga banyak rahasia itu keluar teman-teman. Dari masyarakat itu. Setahun kami pernah bolak-balik ke situ, barulah rahasia itu terbuka satu seperti satu. Catatan-catatan tersimpan dari leluhur mereka dulu mulailah terbuka satu persatu. Itu kan nggak bisa kan didapat kalau Anda mengandalkan sumber primer yang Anda andalkan itu. Sumber primer di sini sebenarnya luar biasa teman-teman. Cuman memang tipikal masyarakat di sini tidak mau mempublikasikan karena daerah ini daerah konflik beratusan tahun. Kami butuh waktu 9 tahun di sini baru kami bisa terbuka semuanya. Oke, jadi teman-teman harus mengerti, makanya jangan berkomentar kalau tak pernah datang. Jangan pernah berkomentar kalau Anda tidak pernah melakukan penelitian di daerah konflik di Aceh. Nyawa taruhannya bos, nyawa. Kami bersyukur kami diterima baik dengan masyarakat setempat. Itu tidak mudah. 1 tahun baru kami bisa diterima. Ini adalah video ini adalah gambar masjid 2016. Ini video ini. Kalau masyarakat setempat melihat video YouTube Misteri Sumatera dan melihat foto masjid ini, kami tampilkan di video ini. Percayalah, mereka tahu siapa yang membuat video ini. Begitulah dekatnya kami ya teman-teman. Untuk bisa mengetahui tewasnya Mapa Tiga Jamada di sana. Masyarakat di sana tertutup, butuh waktu. Kalau mereka lihat video ini, ada gambar masjid ini, percayalah teman-teman, mereka sudah tahu ini pasti yang buat video ini si A, si B, si C. Begitulah. Dan itu tidak mudah teman-teman. Dan tidak mudah. Semuanya dicurigai. Kami dulu awal dicurigai teman-teman, dicurigai. Beruntunglah kami waktu itu memang dari sebuah Kementerian Pariwisata bisa ada surat tugas, surat jalan. Jadi pelan-pelan mulai cair teman-teman. Kalau datang gak gitu, gak gampang teman-teman. Tolong baca di episode 8. Ini daerah konflik teman-teman. Nyawa taruhannya, nyawa. Gak sembarangan masuk ke tempat ini teman-teman. Dan kalaupun Anda datang langsung tak akan terbuka itu dalam sekejap. Kami 9 tahun di situ teman-teman. Pelan-pelan selama 9 tahun itu terbuka rahasia itu. Kenapa kami akhirnya membuka kisah ini ke publik. Oke teman-teman. Jadi teman-teman harus mengerti kenapa rahasia itu bisa tersembunyi dan tak sembunyi. Tolong baca dulu yang 8 ya. Karena yang ke-9 ini masyarakat di sana menutupnya 100-an tahun. Dan ini daerah konflik. Daerah konflik. 1000 kali kami bilang supaya apa? Kami ulang-ulang. Ini daerah konflik. Supaya Anda ngomong, kok gak dibuat bukunya? Yang kau pikirnya gampang ke sini masuk. Itu yang harus mengerti. Kok gak ada yang nulis bukunya sesunda Indonesia Berika? Siapa yang berani datang ke sini?
Ini aja baru mulai penelitian 2017 kami masuk. 2016, 17 baru ada penelitian arkeologi. Karena Anda pikir gampang masuk ke sini? Kami penelitian itu harus dikawal oleh Kapolsek, bos. Oke. Dan kami juga dikawal mantan-mantan kombatan di sana. Gimana? Anda mau ngomong, makanya jangan berkomentar dulu kalau kau tak pernah datang ke Aceh. Jangan kau nilai dari jauh. Kau aja kalau dengar video ini aja mikir masuk sendiri. Mikir Anda pasti, mikir. Karena ini daerah konflik, supaya Anda paham ya. Taunya Anda kan dari zaman Indonesia Merdeka, DITII, GAM, sehingga tsunami. Udah kami bilang 1000 kali, kalau tidak tsunami, mungkin masih konflik teman-teman. Kita bersyukurlah untuk itu semua. Oke teman-teman, kami ceritakan ini. Salah satu faktor yang tidak bisa diungkap, tak terkenal publik, karena daerah ini masyarakatnya sangat tertutup. Kami butuh 9 tahun. Ini kami ulang-ulang ya, supaya Anda ingat, supaya Anda jangan terlalu gampang menjustis dari jauh. Sedangkan masyarakat di Aceh sendiri aja belum tentu bisa mendapatkan informasi seperti yang kami dapatkan. Tidak semudah itu. Oke teman-teman ya, teman-teman ingat ya. Kami butuh waktu tinggal 9 tahun itu, 9 tahun. Kami baru keluar kembali itu ke Jakarta itu sekitar bulan 8 Agustus tahun lalu lah, 2024. Itu pun kan ada panggilan dari pusat, pulang dulu lah. Ada perubahan di pusat katanya. Pulang kami. Kalau enggak kami akan bolak-balik tuh ke situ kan. Itulah akhirnya kami bisa membuat video itu. Ini pun atas dorongan salah satu petinggi Balai Arkeologi di Sumatera Utara. Publikasikan. Kalau enggak, belum tentu juga. Ya. Karena banyak rahasia yang kami dapatkan. Kami susun. Masyarakat itu membuka satu demi satu. Sebenarnya kalau yang dibuka semua, dia akan bersusun sebenarnya. Tapi itu tidak mungkin dong. Kami 9 tahun tinggal di situ. Dibiayai negara, kan kami harus hati-hati juga dong mengeluarkan publikasi seperti ini teman-teman. Ada sebuah kesan yang sangat mendalam di tempat ini bagi kami yang sudah biasa ya melakukan observasi dari 2016 sampai 2004. Adanya bantuan dari pihak-pihak mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka yang berafiliasi ke Partai Aceh di sana. Cukup banyak bantuan di kawasan ini, bagaimana mereka membantu loh. Awalnya memang kami tuh dicurigai banget. Jujur, masa nggak gampang kita dapat kepercayaan dari mantan-mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka di kawasan-kawasan itu. Dan juga masyarakat. Kepala desa, datuk ya, di sini tuh dibilang kepala desa tuh datuk, ketua BKSD. Wah, akhirnya kami seperti keluarga teman-teman. Itu tidak gampang, butuh waktu 9 tahun. Kami dapat bantuan dari pihak-pihak mantan kombatan GAM, petinggi-petinggi di kawasan itu memberitahu kami inilah rutenya. Rute yang digunakan bagaimana dulu mereka mengalahkan Mahapati Gajah Mada di kawasan itu. Bahkan waktu melakukan penelitian arkeologi di kawasan ini pun, para ketua-ketua petinggi-petinggi mantan Gerakan Aceh Merdeka di kawasan itu membantu tim arkeologi. Oh, keren lah bos. Mungkin itu akan jadi penelitian yang paling hebat yang pernah ada di Sumatera Utara. Kenapa? Dibantu oleh mantan-mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka untuk mencari titik-titiknya. Mantap teman-teman. Mungkin akan susah mencari penelitian arkeologi yang seperti ini kecuali di Aceh. Bagaimana coba Anda bayangkan? Nggak gampang membuka dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat setempat yang tertutup dan juga dari mantan-mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka di kawasan itu yang sudah berafiliasi ke partai-partai Aceh, yang sudah bekerja di situ juga. Itu tidak gampang. Karena mereka juga mengerti kok aturannya. Nanti kita akan cerita. Lalu ada pihak yang bilang, toh sudah dilakukan penelitian arkeologi, nggak dapat kok makamnya. Enak kali kau ngomong seperti itu ya. Kadang-kadang kami kesel nengok orang-orang seperti itu ngomong. Iya, padahal kau dengar info itu kan dari bukunya kok. Begitu kau tunjukkan sebenarnya dari video kau itu ada sebuah itu kan hasil penelitian kami. Tapi kau hanya membaca dari media terus kau menjustis. Udah kau penelitian nggak dapat kok makamnya. Maaf ya teman-teman ya. Jangan pernah menilai kalau kau tak pernah datang ke tempat itu. Dengar video ini Anda mungkin baru paham kan? Hati-hatilah berkomentar tentang Mahapati Gajah Mada tewas di Tumihang. Karena Anda tidak mengerti. Nggak gampang melakukan penelitian di situ. Dan nggak ada sejarah di dunia ini lakukan penelitian langsung dapat. Nggak ada.
Toh di Trowulan sana, di Majapahit sana, situs-situsnya nggak selesai-selesai kok penelitiannya. Jadi jangan bilang baru sekali penelitian kok nggak dapat. Anda kami berhubungan bukan perkara gampang melakukan penelitian di sini. Kalaupun ketahuan pun nggak akan dipublikasi lah bos. Buat apa dipublikasi? Penelitian arkeologi itu di mana-mana adalah rahasia negara. Ingat ya, penelitian arkeologi itu di mana-mana itu rahasia negara. Tidak mungkin dipublikasikan secara luas. Jadi teman-teman hati-hati kalau injustice kalau Anda nggak pernah datang. Karena nanti kami akan buktikan sendiri. Video ini sudah membuktikan bahwa melakukan penelitian di Tumihang itu tidak gampang. Daerah konflik bos. Ratusan tahun kisah ini baru 2016-2017 bisa dilakukan penelitian. Itu pun kami harus dibantu. Kan udah kami bilang bantu masyarakat, dibantu mantan-mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Anda pikir gampang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan mantan-mantan kombatan di Tumihang ini, di tempat Tewas Mapa Tiga Jamada ini? Nggak semudah itu Ferguson. 9 tahun kami melakukan observasi, kami sudah tidur, makan, puasa di situ. Wah, sudahlah. Udah kayak keluarga, teman-teman. Oke, teman-teman, itu yang perlu kami ceritakan, bahwa rahasia ini disembunyikan oleh masyarakat setempat ratusan tahun dan tempat ini konflik. Kami butuh waktu 9 tahun baru bisa terbuka satu-satu. Oke teman-teman, makanya ikuti video ini. Pelan-pelan ikuti. Karena membuka Tewas Mapa Tiga Jamada di Tumihang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jangan berkomentar kau dari jauh kalau kau tak pernah datang ya. 1000 kali kami bilang itu. Kami orang Sumatera Utara ini. Paling malas sekali dengan orang seperti itu. Kami aja nggak pernah menyudutkan kisah-kisah di Jawa Timur. Kami nggak pernah menyalahkan candi-candi itu. Kami nggak pernah menjustis candi-candi. Kami tidak pernah menjustis Museum Trowulan, Singosari, Candi Jawar. Karena kami juga menghormati itu. Kami menghormati itu. Gak pernah kalimat kami menjustis. Karena kami menghormati itu. Asal usul Gajah Mada. Nanti kita akan ceritakan. Jadi jangan Anda menjustis apa yang terjadi di Tumihang itu. Apalagi kau tak pernah datang ke sini. Inilah bahasa kami Sumatera. Ini udah lembut kali ini orang Sumatera Utara ini kalau udah ngomong nih sama di Aceh ini. Udah lembut ini apa yang kami bicarakan seperti ini ya teman-teman ya. Ada pepatah di tanah Melayu mengatakan jangan seperti kata dalam tempurung. Sekali lagi ditutup di episode ini kami mengingatkan ada sebuah pepatah di tanah Melayu yang sangat terkenal. Jangan seperti kata dalam tempurung. Jangan seperti kata dalam tempurung. Oke teman-teman, sampai di sini dulu di episode 9. Kita akan lanjut di episode berikut ya. Dengar pelan-pelan, dengar kisah ini pelan-pelan karena ini bukan tragedi kecil teman-teman. Ratusan tahun tersembunyi. Mungkin takdirnya mungkin harus sekarang dibuka, ya takdirlah yang akan membukanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti sekali lagi kami minta ikuti pelan-pelan. Terima kasih.